Kalau misteri mengenai lukisan Mona Lisa dengan aneka versinya, atau lukisan The Last Supper yang memunculkan berbagai spekulasi, ada yang katanya penuh dengan simbol-simbol, mengandung banyak kode-kodean, dan sebagainya, udah banyak tuh ya yang membicarakan. Tapi baru-baru ini ditemukan lorong-lorong rahasia yang hilang sejak berabad-abad lalu di bawah Kastil Sforza di Milan. Kastil yang dibangun pada abad ke-15 ini dibangun untuk keperluan militer. Nah, para peneliti mengaitkan beberapa sketsa yang ditemukan milik Leonardo da Vinci yang sangat mirip dengan lorong tersebut. Sebelum kita kulik lebih dalam seniman jenius yang bikin para ilmuwan garuk-garuk kepala sampai hari ini karena penuh misteri, ya udah seperti biasa, mari kita opening dulu, biar sakral dikit lah, maksudnya gitu, ya. Pria ini hidup lebih dari 500 tahun yang lalu, namun hingga kini namanya masih menggema di seluruh dunia. Ia seorang pelukis, ilmuwan, penemu, dan juga filsuf yang karyanya terus menginspirasi generasi demi generasi. Ia adalah sosok di balik wajah tersenyum misterius Mona Lisa. Namun tak hanya itu, ia bahkan juga sudah merancang mesin terbang jauh sebelum manusia benar-benar bisa terbang. Visioner sekali memang bapak ini, guys. Sekarang mari kita berkenalan dulu dengan Pak Leonardo. Jadi, Leonardo da Vinci ini lahir pada 15 April tahun 1452 Masehi, di masa-masa transisi dari abad pertengahan akhir ke era Renaissance di Eropa. Dia lahir di sebuah desa di Vinci, Italia. Nah, makanya namanya itu ada Da Vinci-nya, yang berarti Leonardo dari Vinci. Ini sama seperti kalau orang Arab menyebut para syekh itu, selain menggunakan nama nasabnya, juga nama daerah asalnya. Contohnya, Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi berarti berasal dari Minangkabau. Syekh Nawawi Al-Bantani berarti dari Banten. Gitu-gitulah pokoknya ya. Leonardo da Vinci merupakan seorang anak yang lahir di luar nikah, teman-teman. Ayahnya itu seorang notaris, termasuk bangsawan lah. Sedangkan ibunya petani biasa. Jadi sejak awal hidupnya Pak Da Vinci ini sudah kayak sinetron tuh. Nah, Leonardo kecil tumbuh dengan rasa ingin tahu yang luar biasa. Dia tidak bersekolah formal. Ya gimana mau sekolah, orang dia nggak diakuin karena kan dia lahir di luar nikah. Makanya buat kalian-kalian ya, apalagi yang pacaran, tolong tuh, udah putus aja udah. Nggak ada gunanya. Hanya merugikan diri sendiri, apalagi kalau sampai anu-anu terus anu. Nah, anak di luar nikah itu bapaknya nggak bisa jadi wali. Bahkan secara hukum nggak dapat warisan apa-apa. Yang rugi biasanya pihak perempuan dan anaknya tuh. Oke, sekarang mari kita lanjut. Leonardo da Vinci menghabiskan masa kecilnya dengan terus mengamati alam sekitar dan terus penasaran. Seperti falsafah Minangkabau, alam tak kambang jadi guru. Begitulah mungkin Leonardo belajar secara mandiri sejak kecil. Ia mengamati burung yang terbang, air mengalir, rumput bergoyang, semak-semak bergoyang, mungkin juga mengamati tetangga, guys. Nah, dari pengamatan-pengamatan itulah dia juga mulai menggambar. Maka sejak muda, bakat gambarnya udah terlatih. Gimana enggak? Ngamatin, gambar. Ngamatin, gambar, gitu aja terus kan? Kalau kita mungkin udah dilempar sapu apa piring kali ya sama emak. Pada usia remaja, Leonardo magang di studio Andrea del Verrocchio di Florence. Disinilah ia belajar memperdalam teknik melukis, memahat, dan membuat desain. Salah satu karya awalnya adalah The Baptism of Christ, di mana ia melukis malaikat dengan detail yang begitu hidup hingga membuat gurunya merasa tak mampu menandinginya. Bayangin tuh, seniman besar minder sama murid magang cuy.
Dari sini, perjalanan karir Leonardo da Vinci semakin berkembang pesat. Tak hanya melukis dan memahat patung, sebagai seniman, ia juga seorang perancang atau arsitek, penulis, bahkan juga pemusik yang mampu bermain biola dan menciptakan alat musik sendiri. Memang orang ini semua bidang dikuasainya, guys. Meski karya besarnya hanya ditemukan kurang dari 20 karya, itu pun diantaranya ada yang belum selesai. Namun, nama Leonardo da Vinci tak lekang oleh perubahan zaman. Berikut beberapa karya seninya yang paling ikonik dalam sejarah. Yang pertama adalah Super. Lukisan yang menggambarkan momen dramatis saat Yesus mengumumkan bahwa salah satu muridnya akan mengkhianatinya. Teknik perspektif dan ekspresi emosi dalam lukisan ini dianggap revolusioner. Yang kedua, Mona Lisa, tentu saja. Lukisan potret dengan senyuman misterius yang telah memikat jutaan orang. Identitas perempuan dalam lukisan ini masih sangat abu-abu sampai sekarang. Ada yang bilang si ini, ada yang bilang si itu. Bahkan beberapa teori menyebutkan bahwa Leonardo mungkin menggunakan wajahnya sendiri sebagai referensi. Tak salah jika lukisan satu ini terus-terusan bisa digoreng. Yang ketiga, Vitruvian Man. Gambar yang menunjukkan proporsi ideal tubuh manusia yang mencerminkan perpaduan seni dan sains yang menjadi ciri khas Leonardo. Dan masih banyak lagi karya-karyanya, guys. Leonardo bukan hanya seniman, ia juga seorang penemu dan ilmuwan. Dalam buku sketsanya, ia menggambar desain mesin terbang, kendaraan lapis baja, dan berbagai alat lainnya yang belum pernah dilihat orang di zaman itu. Pada 1502, ia membuat sketsa desain untuk sebuah jembatan sepanjang 280 meter dan menjadi desain jembatan terpanjang di dunia pada saat itu. Meski semua desain-desainnya tak pernah diwujudkannya, ya mungkin karena terlalu cepat kali ya. Sementara itu, di bidang kedokteran, ia juga melakukan studi anatomi dengan membedah mayat untuk memahami struktur tubuh manusia, yang pada waktu itu suatu yang ilegal untuk dilakukan. Kemudian dari pengamatannya, ia menghasilkan sketsa dan ilustrasi yang sangat detail dan akurat. Sungguh gila sekali ya teman-teman. Nah, sekarang kita masuk nih ke hal-hal yang misterius. Kalian doyan kan yang beginian? Hingga kini, banyak misteri mengelilingi kehidupan Leonardo da Vinci. Kalau misteri mengenai Mona Lisa dan lukisan De La Super atau yang lainnya, udah banyak kan yang membicarakan dan terus menggoreng. Tapi baru-baru ini berita awal tahun 2025. Ditemukan lorong-lorong rahasia di Sforzesco atau Kastil Sforza di Milan, Italia, di mana kastil ini dibangun pada abad ke-15 oleh Francesco Sforza untuk keperluan militer. Dan diyakini kastil ini turut dirancang salah satunya oleh Leonardo da Vinci. Nah, ternyata di kastil militer ini terdapat lorong-lorong rahasia yang baru terungkap setelah 5 abad. Sebelum lorong-lorong ini ditemukan, ada beberapa karya sketsa dan gambar Leonardo da Vinci berupa denah dari kastil dan terowongan yang menjadi subjek legenda dan menimbulkan banyak spekulasi dari para peneliti. Terowongan yang termasuk lorong bawah tanah dan jalan setapak rahasia yang sebelumnya tidak diketahui tersebut kemudian ditemukan oleh para ahli dari Universitas Politeknik Milan. Mereka menggunakan radar penembus tanah dan pemindai laser untuk memetakan struktur bawah tanah benteng abad 15 tersebut.
Hasil pencitraan menunjukkan adanya rongga dan lorong yang terletak hanya 1 atau 2 kaki di bawah tanah. Jadi, biar lebih jelas lagi, kastil ini sebenarnya sudah dibangun sejak tahun 1358. Namun, hancur selama periode kerusuhan politik sekitar 1 abad kemudian. Francesco Sforza, selaku Adipati Milan kala itu, memerintahkan agar dibangun kembali kastil baru di atas reruntuhan tersebut pada tahun 1450. Setelah ia meninggal, ia digantikan putranya Ludovico dan terus merenovasi kastil tersebut. Nah, Ludovico menyewa beberapa seniman, diantaranya Donato Bramante, Bernardino, termasuk Leonardo da Vinci untuk menghiasi dinding bangunan tersebut. Lukisan dinding karya Leonardo dapat dilihat di sebuah ruang bernama Sala delle Asse di kastil itu. Kemungkinan selama masa bekerja di sanalah Leonardo mendokumentasikan lorong-lorong rahasia yang dibangun di bawah kastil. Adapun salah satu temuan menyatakan bahwa lorong-lorong tersebut terhubung ke gereja Santa Maria delle Grazie yang berjarak sekitar 10-15 menit dari kastil. Berdasarkan sumber sejarah, Ludovico memerintahkan pembangunan lorong bawah tanah untuk memberikannya akses mudah ke Basilika Santa Maria delle Grazie, tempat istrinya dimakamkan. Selain untuk keperluan itu, tentunya juga sebagai jalur evakuasi atau pelarian rahasia jika terjadi situasi darurat seperti pengepungan. Menariknya, seolah memang sudah direncanakan terhubung satu sama lain. Gereja Santa Maria delle Grazie adalah tempat di mana lukisan mural terkenal Leonardo dipajang, yakni The Last Supper atau perjamuan terakhir. Pada tahun-tahun terakhir hidupnya, Leonardo pindah ke Prancis atas undangan Raja Prancis I. Ia tinggal di daerah Château-du-Cloulus hingga wafat pada 2 Mei 1519. Meskipun banyak karyanya yang belum selesai atau rusak bahkan hilang, warisan Pak Leonardo sepertinya tetap akan abadi ya. Nah, sebagai kata penutup episode ini, Leonardo da Vinci adalah simbol dari rasa ingin tahu tanpa batas dan semangat untuk memahami dunia. Ia mengajarkan kita bahwa seni dan sains bukanlah dua hal yang terpisah, melainkan dua sisi dari koin yang sama. Dalam dunia yang terus berubah, warisan Pak Leonardo tetap relevan, menginspirasi kita untuk terus bertanya, belajar, dan mencipta. Jika teman-teman suka dengan konten-konten Vincent Story, support kita dengan like, subscribe, dan share ya ke teman-teman lainnya, biar terowongan Kastil Sforza ini tidak tenggelam begitu saja. Dan jangan lupa berikan juga tanggapan serta komentar teman-teman. Kita pasti akan baca semuanya. Mana tahu kita juga bisa ulas pada episode berikutnya. Oke guys, sampai jumpa di next episode.